Ya, ini ya. Ini Mr. Hurwitz ya. Jadi ini kita masuk kriteria kestabilan Ruth dan Hurwitz. Sebelah kiri adalah Edward John Ruth. Kemudian yang sebelah kanan Adolf Hurwitz. Tentu suatu hal yang sangat mulia apa yang telah beliau jalankan sehingga kita pada hari ini bisa menikmati, memanfaatkan kriteria yang beliau berdua tentukan untuk untuk kita gunakan menentukan sebuah transfer function dari suatu sistem. Oke ya, kita kenal biar kita kan kalau mengenal sosok itu ya, kita Ruth Hurwitz itu adalah dua orang ya, Edward John Ruth dan Adolf Hurwitz. Oke, ini kalau kita lihat lagi itu adalah masa ya, masa tayang dari beliau Bapak Edward John Ruth itu adalah 1831 dan 1907. Beliau umurnya ya 60 sampai 70-an ya. Itu. Ini sama 60 sampai 70-an umur beliau berdua, John Ruth dan Adolf Hurwitz. Oke, sekilas saja. Oke, sekarang kita akan memasuki tadi yang bahwa kriteria beliau itu, Ruth Hurwitz itu mempunyai kelebihan. Jadi tanpa memfaktorkan dan kita nggak usah mencari solusi dari akar. Jadi tanpa memfaktorkan, kemudian tanpa itu. Kemudian kita tadi transfer function tadi kita sampaikan di sini. Ya. 1/5 S pangkat 3 min 10 S kuadrat plus 7 S plus 20. Maka dengan metode atau kriteria Ruth Hurwitz kita bisa akan melakukan. Yang pertama, tahapan untuk Ruth Hurwitz itu satu adalah menentukan tabel Ruth. Yang kedua adalah analisis. Tahapannya hanya ada dua ya. Menentukan tabel Ruth. Kemudian kita menganalisis. Oke, kita lanjutkan. Cara menentukan yang pertama karena tabel Ruth itu adalah terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom ya. Cara menentukan jumlah baris tabel Ruth adalah pangkat tertinggi dari denominator itu ditambah 1. Nah, ini ya. Tertingginya kan S pangkat 3. Berarti nanti akan ada 4. Sehingga kita sini. Oke. Nah, ini. Ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Oke. Dari 4 ini kita bagi 2. Ya, bagi 2. Karena nanti akan mengisi. Akan kita isi nilainya. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya. Kita akan mengisi baris pertama ini. Baris pertama ini adalah dari yang tertinggi dulu. Yang tertinggi ini S pangkat 3. Itu koefisiennya 5. Nilainya 5. 5 S pangkat 3. Maka ini yang pertama ini. Ya, 5. Kemudian yang kedua. Lompat 1 ini kan kalau dikenali juga bisa. Ini 3 itu ganjil. S2 itu genap. S1 ganjil. Ini S0 ya. Itu sehingga yang ganjil yang pertama itu 5 dan 7.
Oke ya, 5 dan 7. Kemudian baris yang kedua berapa? Baris yang kedua berarti min 10 dan 20 untuk untuk baris yang kedua. Min 10, 20. Jadi saya ulangi, 5 itu adalah pangkatnya ganjil, ini genap, ini ganjil. Lagi 5, 7. Kemudian yang kedua, di bawahnya 3, berarti dimulai dari S pangkat 2, nilainya adalah minus 10, kemudian plus 20. Oke ya, jadi dari ini akan kita, proses kita adalah membentuk tabel root. Sekali lagi, jumlah baris itu ditentukan dari jumlah pangkat dari denumeratornya ditambah 1 karena ini 3, ya 3, maka menjadi 4. Kemudian saya pakai ini biar gampang ya. Jadi ini tadi 3 ya, denumeratornya, maka ini menjadi 4, 1, 2, 3, 4 di sini ya. Kemudian ini nilai 5, 7, 5 dan 7 ini dari sini ya, dari sini dan dari sini. Kemudian min 10 dan 20 dari sini dan dari ini minus 10 plus 20. Oke ya, tidak ada masalah ya sampai sini ya. Nah, oke, kita clearkan lagi. Nah, selanjutnya, nah ini selanjutnya mengisi tempat-tempat yang masih kosong. Di mana itu? Di baris 3 ada 2, di baris 4 juga ada 2 yang harus kita isikan bilangan berapa itu. Ya, oke ya. Kita lanjutkan. Nah, ini masih ada di baris 3 itu 2. Sini ya, baris 3 itu ada lingkaran kuning ini ada 2. Kemudian nanti di satunya lagi ada 2 pula. Ya, di sini. Ada 2. Nah, jadi ini nanti 1, 2, ini baris 3, ini baris 4 juga ada 2. Nah, ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya apa? Ya kita akan menandai biar apa namanya? Lingkaran-lingkaran ini nanti akan lebih mudah teridentifikasi ya. Lebih mudah teridentifikasi. Apa itu? Ya, kita tuliskan di sini A, B, C, dan D. Nanti akan ada nilai-nilai yang harus kita isikan di dalam itu. Berikutnya, nah ini. Untuk mengisi nilai A itu, ya, perlu saya bentar ya. Nilai A ini, yang 17 ini, dari mana? Tadi A-nya belum diketahui ya, belum diketahui. A ini kita ingin yang di sini, Nah, ini. Menentukannya bagaimana? Nilai yang di atasnya ini nanti sebagai pembagi. Kita cari sini berarti di atasnya. Kemudian kita akan mempunyai ini, sudah sekalian, mempunyai 4 angka ya. 4 angka ini nanti akan apa namanya? Hasil kali dari diagonal utama dikurangi dengan hasil kali diagonal yang lain. Sehingga di sini A itu sama dengan min 10 ya, min 10
dikali 7. Nah, ini ya, min 10 dikali 7. Kemudian dikurangi hasil kali dari diagonal yang lain. Diagonal yang lain berapa? 5. Ya, 5 di sini kali 20. Dibagi berapa? Dibagi di atasnya ini tadi. Di atasnya apa? Min 10. Maka min 10. Maka hasil dari perhitungan ini, maka kita dapatkan angka 17. Maka 17 nanti dibawa ke sini. Ya. Ditempatkan di A ini. Oke ya. Nah, bagaimana yang B? Yang B sama. Yang B kita kan ya, kita clearkan dulu. Yang B juga di sini. B kan ini. Maka yang akan jadikan ini. Nah, saya pindahkan dulu. Karena ini nanti berarti kan ini sebagai pembagi, kemudian ini belum ada. Kalau belum ada dia tulis 0 ini. Tidak ada toh? Nah, tidak ada. Sehingga nanti akan didapat ya, akan didapat nih. Ya. Oke. Nah, ini B-nya adalah 20 kali 0 ya, kali 0 dikurangi hasil kali diagonal yang lain. Jadi diagonal utama itu adalah dari kiri ke kanan, naik ya. Jadi ini diagonal utama. Kemudian diagonal yang lain, ini yang utama. Yang utama. Ini utama, ini yang lain. Yang lain. L ya. Nah, itu ya. Sehingga nanti akan dapat nilai B. B sama dengan 0. Gitu ya. Nih. Kemudian kalau sudah seperti ini ya, ya kita akan melanjutkan yang mana ya. Kalau sudah seperti ini, kalau ini enggak ada, ini D ini ya juga nanti 0, ya C baru berapa ya? Ya kita lanjutkan. Saya clear dulu biar enggak ribet. Oke. Maka kita lanjutkan. Nah, sekarang ini. Untuk D-nya 0 karena ini nanti tambah 00 juga ya. D-nya 0, ini 0 ya. Sehingga 0. Semuanya dibagi 0 karena ya itu pasti akan 0. Oke. Ini C. C sekarang kalau ini C di sini berarti 17 ya sebagai pembaginya 17 kali 20 di sini 17 kali 20 ini yang pertama, ini diagonal hasil kali diagonal utama, kemudian yang kedua di sini jadi pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ini min 10 kali ya. Min 10 kali 0, 0. Itu 17 bisa dicoret ya perkalian ya. 11 jadi 20. 20 min 0 ya 20, maka di sini 20. Oke ya. Gitu. Maka berikutnya lagi ya. Dari aturan root kita sudah bisa menyatakan dalam tabel. Jadi tabel root sudah tahu ini ya. Nah, kalau sudah bisa ketemu seperti itu ya, maka kita akan melanjutkan di sini. Tabel root sudah terselesaikan ya. Kita akan
menganalisis. Jadi